Lu pernah nggak mau upgrade setup gaming tapi budget lu pas-pasan dan lu ngerasa kayak terjebak di dua pilihan? Yang murah takut kualitasnya ecek-ecek, yang bagus harganya bikin pingsan. Apalagi ditambah tren teknologi sekarang dimana harga RAM lagi naik tinggi banget, kondisi ini bikin kita susah buat rakit PC yang beneran proper, yang akhirnya mengharuskan kita buat cari monitor yang bener-bener worth it di market sekarang biar setup tetap jalan dan nggak over budget. Nah, gue juga pernah di titik itu dan gue yakin sebagian dari kalian yang nonton ini sekarang lagi ada di titik yang sama. Hari ini gue mau ceritain tentang sebuah monitor yang gue terima beberapa hari ini dari Skyworth. Jujur waktu pertama kali denger namanya gue skeptis. Skyworth itu kan lebih dikenal sebagai brand TV yang mejeng di mall-mall lokal ataupun bahkan mobil EV yang kerjasama sama Polytron gitu kan. Polytron G3 itu kan kerjasama Skyworth gitu kan, diri badge kan. Bukan nama yang biasanya muncul dan jadi top of mind kalau ngomongin monitor gaming. Tapi ternyata gue salah dan itu yang mau gue buktiin di video ini. Ini Skyworth H27G30Q, monitor gaming 27 inch, panel fast IPS, resolusinya 2K, refresh rate 180Hz dan harganya baik lagi 2 jutaan aja. Iya, 2 jutaan, tepatnya 2,5 juta. Kita bahas satu persatu ya. Apakah ini deal terbaik di harga segini atau ada yang harus lu tahu sebelum beli? Oke, kita mulai dari kotaknya. Kemasannya solid, ada styrofoam pelindung di semua sisi, bukan sekedar plastik kresek. Itu udah sinyal bagus pertama. Di dalamnya ada monitor stand berbentuk trapezoid dengan material metal hitam matte, kabel power eksternal adapter, dan ada juga kabel DP sama buku manual. First impression fisiknya, desainnya clean, minimalis, bezelnya ya nggak tipis-tipis banget tapi nggak yang tebal banget juga di semua sisinya. Yang kalau lu biasa pakai setup dual monitor ataupun triple monitor, gua rasa masukin monitor ini ke salah satunya bakal cukup kelihatan rapi sih, selagi ada manajemen kabel yang baik. Standnya, oke, ini gue harus jujur, standnya cuma bisa tilt, miring ke depan belakang aja, nggak ada height adjustment, nggak bisa pivot, nggak bisa swivel ke kiri maupun ke kanan. Satu-satunya fleksibilitas yang kita punya ketika kita punya monitor ini soal posisi adalah tilt sekitar 5 derajat ke depan dan 20 derajat ke belakang. Tapi beruntungnya ini udah ada Vesamon 100x100 di belakangnya. Jadi kalau misalkan lu mau pasang ke ARM monitor bisa banget, dan gua rasa itu solusi yang jauh lebih baik. Di bagian port ada HDMI 2.0, ada juga display port 1.4 dan audio combo jack 3,5 mm buat headphone jack. Nggak ada USB hub dan port-port tambahan yang biasanya dikasih sama brand monitor di kelas harganya. Dan ya nggak ada speaker built-in, zero, nihil. Kalau lu expecting dengerin audio dari monitor ini, salah alamat. Jadi minimal kalian harus siapin budget sekitar 100 sampai 200 ribuan lah ya untuk bisa beli speaker tambahan biar minimal ada suaranya ketika pakai monitor ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin gua serius mulai respect sama si Skyworth ini, ya ini panelnya fast IPS. Bukan IPS biasa, fast IPS itu generasi IPS yang didesain khusus buat ngebut. Response time-nya lebih cepat dari IPS konvensional tapi tetap bisa mempertahankan kelebihan IPS klasik. Contoh color akurasi yang bagus dan viewing angle yang lebar sekitar 178 derajat ke segala arah. Resolusinya 2560x1440p alias 2K QHD. Di layar 27 inch ini bikin tampilan tajam banget, pixel density-nya sekitar 108 ppi, dan kalau misalkan kita bandingin sama monitor lain yang pakai 1080p Full HD di ukuran yang sama, perbedaannya akan langsung terasa terutama di teks dan detail tekstur game ketika main game AAA khususnya ya, kayak Cyberpunk, F1 dan kawan-kawannya. Refresh rate-nya 180Hz, tapi ada yang harus lu tahu di sini, HDMI 2.0-nya cuma support sampai 144Hz doang. Kalau lu mau full manfaatin 180Hz-nya harus pakai DisplayPort 1.4. Jadi kalau GPU lu nggak ada DP, lu stuck di 144Hz.
masih oke lah, tapi ya sayang kalau misalkan nggak bisa maksimal gitu kan. Response time, kita ngomongin response time, ini sering jadi area marketing yang suka lebay. Skyward klaim 1 milisecond, tapi itu angka OD accelerated alias overdrive maksimal. Response time G2G standarnya itu di sekitar 5 milisecond, masih oke lah ya untuk gaming, tapi jangan termakan angka 1 milisecond yang entah dari mana dia ambil angka itu. Sekarang bagian yang bikin gua kaget ya, ini color gamutnya itu udah hampir 100% sRGB alias 99,9% sRGB dan 94,5% DCI-P3, terus punya sekitar 88,9 Adobe RGB. Ini bukan angka biasa buat monitor gaming 2,5 jutaan. Angka DCI-P3-nya 94,5% itu udah masuk level yang dipakai buat color sensitive work kayak video editing dan desain grafis. Monitor gaming branded 2 kali lipat biasanya harganya dibanding monitor ini, dan belum tentu punya segmen yang ada di kategori gaming juga. Ada HDR10, FreeSync Premium juga, dan G-Sync compatible. Brightness-nya up to 300 nits. Ini cukup untuk ruangan ber-AC dengan pencahayaan normal. Kalau lu pakai di ruangan yang super terang ataupun kena matahari langsung, ini ya bisa dibilang agak kurang. Dan yang gua suka banget ya, ini garansi resminya ini udah 3 tahun dari PT Datascript, distributor resmi Indonesia. Ini penting banget buat ketenangan pikiran gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa sama produknya, itu bisa gampang diklaim. Bahkan di beberapa kasus gua lihat di beberapa community, 1 titik dot aja itu bisa diklaim garansinya ke Datascript. Jadi menarik nih soal garansinya. Kebagian paling penting, gimana rasanya dipakai beneran. Buat tes di 3 skenario, game FPS kompetitif, game open world, grafis berat, dan terakhir penggunaan sehari-hari buat kerja dan nonton konten. Pertama Valorant dan game FPS kompetitif di 180Hz via DisplayPort, gerakannya mulus banget, smooth kayak jalan tol di game. Beda banget sama realita jalanan Indonesia yang ya kalian tahu lah ya, mirip sama kebijakan pemerintah yang mulus di presentasi tapi beda di lapangan. Input lag-nya terasa minimal, crosshair-nya responsif untuk gaming kompetitif di harga ini. Ini lebih dari cukup untuk monitor seharga 2,5 jutaan. Kedua, game open world berat di 2K, kelihatan detail yang cakep. Lighting, tekstur jalanan, pantulan cahaya, semua kelihatan jauh lebih kaya dibanding monitor 1080p. Dan color akurasi adalah salah satu yang bikin gua betah berlama-lama untuk main game ini. Warnanya nggak over saturated norak, nggak pula flat ngebosenin. Ada kedalaman yang natural di sini. HDR10-nya jujur ini yang paling biasa dari monitor ini. HDR10-nya itu versi HDR yang paling basic. Nggak ada local dimming yang berarti, dan brightness 300 nits untuk HDR itu terbatas banget. Kalau lu expecting pengalaman HDR kayak di TV premium, ya siap-siap kecewa. Ketiga, kerja dan nonton. Ini yang mengejutkan gua paling banyak. Dengan sRGB 99,9% dan DCI-P3 94,5%, monitor ini sebenarnya sangat layak buat content creator, editor video ringan, bahkan desainer yang butuh color akurasi tinggi. Kebanyakan orang beli monitor gaming tuh buat gaming aja, tapi ini bisa dua-duanya. Satu hal yang gua mau highlight, yakni text renderingnya enak banget dibaca, nulis laporan, coding, browsing, mata nggak cepet lelah. Low blue light dan flicker V-nya tuh bener-bener kerja di sini, bukan sekedar klaim. Sekarang ke bagian yang reviewer lain sering skip atau jarang disampaikan maupun disampaikan tapi sehalus mungkin ya. Pertama, standnya menurut gua adalah kelemahan terbesar. Nggak ada high adjustment sama sekali. Kalau lu kerja lama di depan ini, lu bakal cari-cari cara supaya monitor ada di ketinggian yang pas. Solusinya beli ARM monitor ataupun ARM stand monitor namanya gitu ya. Tapi itu berarti ada cost tambahan buat kita spend budget gitu kan. Kedua, nggak ada speaker sama sekali. Ini bukan deal breaker, tapi kalau misalkan lu expecting setup all in one, perlu siapin speaker ataupun headset dengan spare budget sekitar 100-200 ribu minimal. Kalau mau nyaman ya yang mahal gitu kan. Ketiga, HDR-nya mediocre. Jangan beli ini dengan ekspektasi HDR yang wow. Beli ini untuk panel IPS-nya, color akurasinya, dan refresh rate-nya, bukan HDR-nya. Keempat, brightness-nya up to 300 nits aja. Untuk ruangan terang ataupun kena cahaya langsung, ini mungkin akan kurang punchy gitu kan. Panci. Ya itulah ya pokoknya. Kalau setup lu di ruangan gelap ataupun cahaya terkontrol, ini masih fine-fine aja sebenarnya. Dan kelima, brand Skyward itu untuk orang awam gitu ya, belum terlalu dikenal.
Kalau orang kayak entusias gaming monitor ataupun entusias monitor gitu kan, itu harusnya ini udah terkenal sebenarnya. Cuma untuk yang masih awam gitu, ini mungkin brandnya brand apa sih itu gitu kan. Untungnya dari kekurangan tadi, Datascript itu udah ngecover monitor ini dengan garansi 3 tahun yang lumayan panjang dan oke ya menurut gua, dan beberapa testimoni yang gua lihat dari komunitas-komunitas gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian ada pengalaman buruk kurang baik, coba deh tulis di kolom komentar ya. Oke, kita recap. Gua akan ringkas semua yang udah kita bahas tadi ya. Poin plusnya yang bikin gua rekomen. Pertama, panel Fast IPS 2K QHD 180Hz-nya yang cuma ada di angka 2 jutaan, 2,5 juta lah ya kita sebut ya. Value yang susah ditandingi oleh kompetitor lain. Kedua, color gamutnya udah bagus dari sRGB maupun DCI-P3. Akurasi warna yang biasanya ada di monitor yang lebih mahal di 3 jutaan ke atas biasanya. Selanjutnya udah support FreeSync Premium dan D-Sync compatible. Artinya ini monitor udah siap untuk dimaksimalin dengan GPU AMD Radeon maupun Nvidia. Selanjutnya ada low blue light dan flicker free. Ini nyaman buat sesi ataupun penggunaan jangka panjang. Garansi juga udah 3 tahun dari Datascript. Ini cukup rare di harga segini untuk kelas monitor. Kalau laptop kan banyak udah 3 tahun gitu kan. Selanjutnya versatile. Ini bisa buat gaming dan kerja kreatif sekaligus. Lalu untuk siapa monitor ini? Jawabannya pertama untuk gamers dengan GPU yang punya display port pastinya itu. Biar bisa nikmatin dan maksimalin full refresh rate 180Hz 2K-nya. Biar ya kerasa lebih smooth gitu kan saat main game. Meskipun mata gua sebenarnya nih agak susah untuk membedakan 144 dan 180. Pokoknya 144 ke atas tuh udah mata gue ini udah agak susah ngebedain sebenarnya. Kalau misalnya mata orang kan mungkin ada yang sangat sensitif itu kan bisa ngebedain. Kedua, pekerja kreatif dengan budget terbatas yang butuh color akurasi tinggi. Selanjutnya ada first time buyer yang upgrade dari 1080p ke 2K tapi dengan keterbatasan budget. Itu harusnya ketika upgrade dari 1080 ke 2K itu dia bakal ngasih lompatan visual yang langsung kerasa di mata harusnya ya. Selanjutnya ada pelajar ataupun mahasiswa yang ingin setup dual purpose, kerja dan gaming dalam satu layar, dan bukan untuk yang butuh HDR serius ataupun butuh monitor yang ergonomic stand-nya tuh lengkap ataupun butuh monitor yang ada speaker bawaan. Itu jangan beli monitor ini karena nanti kalian langsung turun kan, kekecewaannya langsung muncul maksud sorry. Dan intinya kalau kalian cari monitor gaming 2K dengan color akurasi yang oke dan garansi yang bikin tenang juga di harga 2,5 jutaan, monitor Skyward H27G30Q ini mungkin monitor yang menarik dan saat ini harusnya ini yang paling susah disaingi di kelasnya. Saya tambahan lagi, kekurangannya adalah desainnya ya. Jelek sih desainnya menurut gue ya. Menurut gue ini menurut keyakinan saya. Tapi kalau misalnya orang ada yang suka ya it's fine gitu kan. Karena ini kan lebih ke subjektivitas. Jelek bro desain. Maaf ya Skyward ya. Bukan menjelek-jelekan, tapi emang gue nggak suka desainnya. Cuma kan banyak orang yang nggak peduli dengan desainnya gitu kan, lebih ke peduli fungsinya. Dan monitor ini menurut keyakinan saya memang bukan monitor yang sempurna sekali lagi, tapi monitor ini bisa dibilang jujur soal value for money-nya. Nah, kalian udah denger semuanya ya, plus minus siapa yang cocok, siapa yang nggak cocok. Sekarang tinggal giliran kalian yang memutuskan apakah kalian akan membeli monitor ini atau tidak. Semoga video ini bisa mencerahkan. Sampai sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.